Kimia Terapan di Dunia Teknik Sipil, Mutiara Sejati, NIM D1210233 dari kelas E. Apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas seputar yang pertama, apa itu ilmu kimia, kedua, seberapa penting ilmu kimia dalam dunia teknik sipil, dan yang ketiga, apa saja contoh penerapan ilmu kimia dalam teknik sipil. Ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Perubahan materi tersebut dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungannya, misalnya besi berkarat. Dengan mempelajari ilmu kimia, kita dapat mengetahui perubahan kimia yang bisa dihindari. Pentingnya ilmu kimia dalam penerapan teknik sipil. Pentingnya ilmu kimia dalam infrastruktur teknik sipil yaitu ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang perhatian utamanya tertuju pada apa dan bagaimana materi atau zat itu. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sains yang saling terkait dengan ilmu biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan lain. Misalnya, keterkaitan dengan ilmu biologi dapat dicontohkan dengan bagaimana suatu makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat diubah dan menghasilkan energi, serta bagaimana obat dapat bekerja menyembuhkan penyakit. Keterkaitan ilmu fisika yaitu bagaimana baterai dapat menghasilkan listrik. Apa saja penyusun bumi, bintang, planet lain, bulan, merupakan keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu geografi. Selain itu, berterkaitan dengan ilmu biologi dan fisika, ilmu kimia juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu lain, seperti menguji bahan produk industri, pengolahan limbah, serta mengetahui waktu kadaluarsa produk dan lain-lain. Contoh penerapan ilmu kimia di teknik sipil. Pipa PVC. Pipa PVC polinil klorida, biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam jumlah hal pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plastizer, umumnya pelalat. PVC fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan instalasi kabel listrik. PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida atau CH2CHCl karena 57% masanya adalah klor. PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Pada proses ini, monomer vinil klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi dan inisiator polimerisasi, bersamaan bahan kimia tambahan untuk menginisiasi reaksi. Keramik. Keramik adalah material-material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan atau amorf, sedangkan yang kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen, ikatan ion, atau gabungan keduanya. Secara umum bersifat keras, getas, dan stabil terhadap suhu sangat tinggi. Contoh umum keramik misalnya semen, keramik Cina, bata tahan api, insulator listrik, dan suku cadang mesin. Selanjutnya yaitu semen. Semen dalam perkembangan zaman, semen diciptakan untuk memenuhi pesanan akan bangunan yang kian meningkat. Salah satu terapan kimia dalam bidang teknik sipil adalah pembuatan semen. Karena itu perlu dikaji lebih khusus, semen merupakan bahan dasar dari sebuah bangunan. Maka perlu kita ketahui kandungan semen yaitu trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, tetrakalsium aluminium, kalsium oksida, dan magnesium oksida.
Melihat begitu banyak kaitan antara ilmu kimia dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sangat jelas bahwa manfaat ilmu kimia memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Kehadirannya menyeimbangkan kehidupan manusia untuk selaras dengan meningkatkan kualitas hidup di muka bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.